Insinyur Abdi Negara MP, riset dari BRIN, Pusat Riset Tanaman Pangan Cibinong. Adapun judul dasar saya pada hari ini adalah penyakit tungau padi Sulawesi Tengah, identifikasi virus, serangga, vektor, dan preferensi pada beberapa varietas padi di Sulawesi Tengah. Bapak Ibu sekalian, harapan saya dengan adanya disertasi ini kita harapkan bahwa penyakit tungau di Sulawesi Tengah akan bisa ditanggulangi pada setiap musim tanamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Senin 30 Desember tahun 2024, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promo Venus Abdi Negara NIM E203-16005, program studi ilmu pertanian, program doktor, judul disertasi penyakit tungau padi di Sulawesi Tengah, identifikasi virus, serangga, vektor, dan uji preferensinya pada beberapa varietas padi dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya Promo Venus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Bapak Profesor Dr. Insinyur Adamali MSc IPU ASEAN Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Max Tulung MS sebagai penguji eksternal kita pada hari ini. Terima kasih Prof sudah memenuhi undangan kami. Bapak-bapak dan Ibu tim penguji yang saya hormati, hadirin sekalian, Assalamualaikum. Ini ada Pak Prof Kasman hadir, terima kasih Prof. Saudara Promo Venus, dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Abdi Negara. Selanjutnya saya mempersilahkan promotor dari Promo Venus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promo Venus. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari MSc IPU ASEAN Engineer. Silakan Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc ASEAN IPU ASEAN Engineer. Yang saya hormati tim penguji, khususnya Bapak Profesor Dr. Insinyur Max Tulung MS
sebagai penguji eksternal. Yang saya hormati Saudara Promovendus, yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir, keluarga dari Promovendus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pimpinan sidang dan tim penguji yang saya muliakan, saya selaku promotor dan ko-promotor Profesor Dr. Sahabudin MSI dan Bapak Profesor Dr. Muhammad Yunus MS menyampaikan terima kasih pada tim penguji atas kehadirannya pada siang hari ini dalam rangka ujian promosi doktor pada Promovendus. Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan pesan kepada saudara Promovendus bahwa sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang telah saudara buat. Kami bertiga selaku tim promotor sudah cukup memberikan bimbingan dalam dalam penelitian dan penyelesaian draft disertasi, sejak seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup, dan pada hari ini ujian promosi dokter. Kami berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik dalam sidang ujian yang terhormat ini. Dan kepada hadirin dan para tamu undangan, selanjutnya presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudara, dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudara banggakan dan pertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun pada kehidupan di kemudian hari. Selanjutnya, Promovendus lahir di Rapang, Kabupaten Sidrap pada tanggal 30 Oktober 1962 dari orang tua Andi Muhammad Yahya almarhum dan Ibu Haja Rahma almarhumah. Jenjang pendidikan sekolah dasar diselesaikan di SD Negeri 5 Rapang tahun 1975, SMP diselesaikan di SMP Negeri 1 Rapang tahun 1979, SMA diselesaikan di SMA Negeri Rapang tahun 1982. Kemudian jenjang S1 diselesaikan pada Fakultas Pertanian Universitas 45 Ujung Pandang dan diselesaikan tahun 1992. Magister Pertanian diselesaikan pada program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan program doktor, doktor ilmu pertanian pada Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Promovendus telah melakukan penelitian dan menyimpulkan dari hasil penelitian itu sebagai berikut.
Yang pertama, hasil amplifikasi DNA dengan polimerase chain reaction menunjukkan semua tanaman padi yang diseleksi dari 5 kabupaten di Sulawesi Tengah itu terinfeksi Rhizosporobaciform virus. Kemudian yang kedua, Permapendus menemukan 4 jenis warna hijau sebagai faktor penyakit tumbro, yaitu Nepothetis spiraceens, Nepothetis necrophytus, Nepothetis parvus, dan Nepothetis malayanus. Spesies-spesies tersebut tersebar secara berbeda menurut ketinggian tempat penelitian di wilayah Sulawesi Tengah. Dan yang ketiga, dalam uji preferensi menunjukkan varietas padi yang lebih sedikit dipilih oleh faktor virus tumbro ini adalah varietas peluncur dan Sri Haning, dan menurut Permapendus berpotensi dijadikan varietas resisten. Bapak Ibu tim penguji, selanjutnya kami serahkan kepada Saudara Permapendus kepada tim penguji untuk diuji pada hari ini dalam ujian terbuka. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik serta kelayakan Permapendus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Belako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Alam Cari sebagai promotor. Selanjutnya atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian penyakit tungro padi di Sulawesi Tengah, identifikasi virus, serangga vektor, dan uji preferensinya pada beberapa varietas padi. Selanjutnya saya persilakan Saudara Sekretaris Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang, Bapak Ibu tim penguji, promotor, co-promotor, penguji eksternal, penguji internal, dan penguji. Izinkan saya membacakan keputusan tentang keabsahan pelaksanaan ujian hari ini. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Ulafon nomor 4987 garing UN 28.12 garing KM 2024 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu pertanian S3 pasca sarjana Universitas Ulafon. Membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawahnya nama Abdi Negara Stambuk E20316-005 program studi Dr. Ilmu Pertanian, judul disertasi penyakit tungro padi di Sulawesi Tengah, identifikasi virus, serangga vektor, dan uji preferensinya pada beberapa varietas padi. Adapun susunan panitia pelaksana, pertama nomor 1 Profesor Dr. Insinyur Adam Ali MSc Asia M sebagai ketua, kedua Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc sebagai sekretaris, ketiga Profesor Dr. Insinyur Max Dulu MS sebagai penguji eksternal, keempat Nur Edi SP MP PhD sebagai penguji internal, kelima Dr. Nur Hasanah SPMP sebagai penguji anggota, keenam Profesor Dr. Insinyur Rora Pasau MSc sebagai penguji anggota,
Ketujuh, Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Musani MSc, IPU Asian Eng sebagai promotor. Ke-8, Profesor Dr. Sambudin MSc sebagai co-promotor, dan ke-9, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yunus MPS sebagai co-promotor. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas terbitnya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka dilaksanakan di Aula gedung C. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ditemukan di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan. Ditetapkan di Palu pada tanggal 18 Desember 2024, Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MS IPU Asia. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ramal Yusuf. Selanjutnya saya mempersilakan Saudara Promovedus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi. Waktunya kurang lebih 10 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang menjelang sore. Pimpinan sidang yang saya hormati, tumor merupakan salah satu penyakit penting yang ada di Indonesia. Pertama, sejarah historisnya, tumor pertama diketahui adalah di Filipina, dan di Filipina diketahui menyebar sampai Asia Tenggara, kemudian Asia Selatan. Nah, pada Asia Tenggara masuk ke Indonesia pada tahun 1967. Tumor diketahui terdapat pada 3 provinsi. Pertama di Kalimantan Selatan, kemudian di NTB dan Sulawesi Utara. Kemudian pada tahun 1976, tumor ini disebar sudah 7 provinsi. Kemudian tahun 1980, tumor ini sudah berdebar sampai 17 provinsi. Tahun 2004, semua provinsi sudah menyebar penyakit tumor kecuali DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, pimpinan sidang yang saya hormati, bahwa tumor ini merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman padi karena dapat menjadi kendala dalam produksi padi nasional. Serangan tumor di Indonesia, kita bisa lihat bahwa serangan tumor di Indonesia terakhir adalah 23.000 hektar lebih, dan Sulawesi Tengah adalah 375 hektar. Kemudian hasil penelitian bahwa rata insiden tumor yang penularannya dapat isolat diambil dari beberapa provinsi, kemudian dari sekian isolat dari beberapa provinsi diuji bahwa 70% tingkat serangan tumor, dan insiden yang tertinggi adalah isolat dari Sulawesi Tengah sampai 100%. Pimpinan sidang yang saya hormati, kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun musim tanam 2023-2024 bahwa hasil penelitian menunjukkan tingkat serangan penyakit tumor pada 5 kabupaten itu cukup tinggi, berkisar 20-90% hingga gagal panen, yang meliputi pada dataran rendah hingga dataran tinggi. Faktor-faktor penyebab tumor adalah adanya patogen virus di lapangan, kemudian populasi vektor. Jadi 2 patogen, walaupun patogen banyak, jika vektornya tidak ada, maka tidak mungkin terjadi ledakan penyakit ini. Tapi populasi tinggi, kemudian bersamaan dengan patogen, maka disitulah terjadi serangan tumor biasanya terjadi. Kemudian penanaman varietas padi yang rentan virus tumor, dan pengaruh lingkungan, tentunya ada pengaruh lingkungan terhadap petani. Kemudian teknik budidaya tanamannya, bagaimana di sini ada tingkat masyarakat petani menanam tidak sesuai dengan hasil pengamatan OPT, kemudian tidak menggunakan varietas-varietas yang tahan.
pimpinan sidang yang saya hormati dan para penguji, bahwa gejala tumbuh kita bisa lihat di sini adalah daun muda berwarna kuning dari ujung daunnya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa gejala tumbuhnya. Kemudian tinggi tanaman berkurang. Tinggi tanaman dikatakan kerdil. Jadi tanamannya akan kerdil jika terserang tumbuh. Tapi ini tergantung daripada umur padi. Jika umur padinya pada saat pesamaian atau pada saat tanam, di situ tingkat serangan tumbuh. Jika terserang maka di situ akan lebih serangannya lebih parah. Kemudian jika tanamannya sudah sampai 2 bulan atau 8 minggu, walaupun terserang tumbuh tidak berpengaruh pada hasil. Patogennya adalah ada 2, RTSP, Rice Tuberculosis Vertical, kemudian RTBP, Rice Tuberculosis Virus. Faktornya diketahui ada banyak faktor, lebih dari 1. Yang ini, yang kami ketahui bahwa di dunia ada 8 faktor yang penyebab penyakit tumor. Kemudian di Indonesia diketahui ada 5 diketahui bahwa penyakit tumor adalah, berarti di Sulawesi Tengah, bapak sekarang di Sulawesi Tengah ini yang harus kami teliti untuk mengetahui virus apa saja yang ada di Sulawesi Tengah. Rumusan masalah adalah jenis virus tumor yang menyerang di padi di Sulawesi Tengah itu dapat deteksi dengan PCR. Jadi kami menggunakan teknik PCR untuk mendeteksi keberadaan virus tumor di lapangan. Kemudian ada beberapa spesies dari hijau yang menjadi vektor tumor di Sulawesi Tengah. Jadi kami menangkap beberapa serangga vektor untuk mengetahui ada berapa spesies yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian selanjutnya adalah varietas padi apa saja yang dipilih oleh serangga lereng hijau di Sulawesi Tengah. Jadi kami mengerti bahwa ada uji preferensinya di beberapa varietas padi yang berada di lapangan yang ditanam petani, itu kami minta benihnya, kemudian kami kembangkan untuk diuji sebagai uji preferensi. Tujuan penelitian inilah mengidentifikasi jenis virus tumor secara molekuler pada 5 kabupaten di Sulawesi Tengah. Kemudian mengidentifikasi spesies serangga vektor tumor pada tanaman padi. Kemudian menguji preferensi serangga lereng hijau terhadap beberapa varietas padi di rumah kaca. Manfaat penelitian, kita harapkan bahwa penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui jenis virus tumor dan serangannya, bermanfaat untuk strategi pengendalian penyakit tumor ke depan. Jadi kita tahu bahwa penyakit tumor di Tengah adalah merupakan masalah dari untuk tanaman pangan padi, khususnya padi. Mengetahui spesies serangga vektor lereng hijau sebagai penular virus tumor pada tanaman padi Tengah diperlukan teknologi pengendalian lainnya untuk mengurangi serangan virus tumor, mengakibatkan kerugian petani dan tentunya berdampak pada produksi nasional. Ini yang kita harapkan untuk ini. Kemudian penelitian ini merupakan rekomendasi terkait kebijakan pemerintah terhadap keberadaan varietas padi yang beredar di Sulawesi Tengah. Hipotesis bahwa teknik polimerase chain reaction atau PCR mampu mendeteksi keberadaan virus tumor, basilum virus tumor dan RTSP dan manfaat pada 5 kabupaten di Sulawesi Tengah. Akan ditemukan beberapa spesies serangga vektor lereng hijau penyebab tumor padi pada 5 kabupaten di Sulawesi Tengah. Akan ditemukan beberapa varietas yang diteliti lebih dipilih oleh lereng hijau, tidak ada varietas yang kami tanam. Kita harapkan mana yang paling banyak dipilih, berarti itu bukan mana yang paling kurang dipilih, berarti kita misalkan calon untuk calon varietas. Kebaruan penelitian ini adalah identifikasi virus dan identifikasi serangga vektor serta preferensi beberapa varietas padi di Sulawesi Tengah adalah sesuatu yang baru dalam hal kualitas, keadaan, serta keberadaan sebelumnya. Kemudian hasil identifikasi ada beberapa spesies serangga vektor virus tumor ternyata sebarannya tidak merata, yang berbeda sesuai dengan lokasi
dengan sesuai dengan satu lokasi dengan lokasi lainnya. Dan pertama dilaporkan bahwa Nepoteknik Parpus dan Nepoteknik Marianus ada di Pulau Sulawesi. Kebaruan kembali adalah ada perbedaan preferensi ring hijau terhadap varietas padi yang berbeda. Hal ini terkait dengan ketahanan dan kerentanan setiap varietas padi tersebut. Varietas peluncur dan varietas semi kuning berpotensi untuk dijadikan varietas tahan yang banyak beredar di petani. Metode penelitian, jadi kami lakukan penelitian ini untuk 3 tahapan. Tahapan pertama adalah mengidentifikasi virus secara molekuler. Tentunya ini dilakukan di laboratorium. Kemudian mengidentifikasi serangga vektor, serangga ring hijau. Ini juga dilakukan di laboratorium HPT Universitas Tadulako. Kemudian uji preferensi terhadap beberapa varietas padi kami lakukan di rumah kaca di Balai Benih Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian lokasi pengambilan sampel pada tanaman pada padi yang terinfeksi virus untuk dikumpulkan pada 5 wilayah: Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso. Kelima kabupaten ini mewakili sentra padi yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, ini hasil identifikasi virus ini. Jadi sampel 1 dari sampel 1 sampai sampel 5 adalah Kabupaten Toli-Toli. Kemudian kita lihat bahwa dari sampel 1 kita lihat dari BP-nya, resistensnya itu adalah 1000 sampai 1500 BP. Nah, ini identifikasi untuk daerah Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Motong. Kabupaten Parigi Motong sama kita dapatkan hasil hasil visualisasi amplifier DNA dan PDB-nya kita temukan juga di sini pada BP-nya adalah 1000 sampai 1500 BP. Identifikasi virus ini ada 5 sampel. Ini untuk Kabupaten Toli-Toli ada 5 sampel sama, dan kita temukan bahwa dengan visualisasi DNA penyebab virus tumpul padi dengan PCR menggunakan IRPDP, dan kita temukan bahwa BP-nya adalah sampai 1500, dalam 1500 sampai 1000 sampai 1500 BP. Bapak Ibu sekalian, pemimpin sidang yang saya hormati dan penguji, bahwa identifikasi serangga vektor ring hijau ini kami temukan adalah Nepotektus fluorescens. Ada 4 serangga Nepotektus fluorescens, Nepotektus micropictus, Nepotektus parpus, dan Nepotektus malayanus. Ini kami temukan dari identifikasi serangga vektor yang ada di Sulawesi Tengah yang kami ambil sampelnya. Hasil identifikasi serangga ring hijau berdasarkan bahwa Nepotektus fluorescens mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi itu kita temukan semua. Spesies ini kita temukan bahwa dari dataran rendah, dataran menengah, dataran tinggi kami temukan. Micropictus juga kami temukan bahwa mulai dataran rendah, dataran menengah sampai dataran tinggi juga kami temukan. Parpus, Nepotektus parpus ini mulai dari dataran rendah, dataran menengah sampai dataran tinggi kami temukan. Nah, Malayanus ini tidak ditemukan pada dataran rendah, tidak ditemukan pada dataran menengah, tapi kami temukan pada dataran tinggi. Nah, begitu juga rata-rata ini uji preferensi, uji preferensi pada setiap varietas padi yang dicobakan. Jadi kami investasikan adalah investasi serangga vektor mulai dari 2 jam, 24 jam, dan 40 jam. Ternyata dari yang kita kumpulkan dari lapangan adalah ada 12 varietas yang kami dapatkan. Ini yang kami uji preferensi untuk mendapatkan mana yang paling diserang. Pada 2 jam setelah investasi, di sini adalah tidak berpengaruh nyata. 2 jam, 24 jam setelah investasi serangga vektor,
ini kemudian terendah pada 24,2 tidak berpengaruh nyata dan 40 jam setelah investasi di sini sangat berpengaruh nyata. Kesimpulan bahwa hasil aplikasi DNA dengan polimerase chain reaction menunjukkan semua tanaman padi yang dikoleksi dari 5 kabupaten Sulawesi Tengah terinfeksi virus racun Bacillus RTBV. Kemudian ditemukan 4 jenis wereng hijau sebagai vektor penyakit tumor Nepotex fluorescens, Nepotex micropictus, Nepotex parvus, Nepotex parvus yang spesies tersebar secara berbeda menurut ketinggian dan ketinggian tempat penelitian. Uji preferensi menunjukkan pada varietas yang lebih sedikit dipilih serangga vektor pada 48 jam setelah investasi serangga adalah varietas peluncur dan seriguling. Ini berpotensi dijadikan varietas tahan. Saran untuk dari kami disarankan untuk perlu penelitian lanjut tentang RTSP pada tanaman padi terserang penyakit tumor di Sulawesi Tengah. Kedua, perlu diteliti lebih lanjut jenis wereng hijau yang menyerang tanaman padi Sulawesi Tengah berdasarkan karakter molekul dan DNA-nya. Dan ketiga, perlu penelitian lanjut untuk mendapatkan varietas padi yang berpotensi tahan tumbuh, yaitu varietas peluncur dan varietas seriguling. Ini dokumentasi kegiatan kami. Ini sampel padi yang kami ambil dari lapangan pada 5 kabupaten, kami bawa ke lab HPT Untar. Kemudian ini menjaring serangga vektor di lapangan, jadi kami menjaring serangga vektor. Di samping yang terserang tanaman, kita ambil juga serangga vektornya. Jadi sampel tanaman juga serangga vektor kita ambil. Ini adalah lokasi sawah yang terserang penyakit tumor pada musim tanam 2023-2024. Nah, pada 5 kabupaten ini adalah Kabupaten Toli-Toli, Desa Lempe, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Donggala, Desa Sibuan, Kecamatan Sodor, Kabupaten Sigi, Kabupaten Marinimoto, Desa Tidung, Kecamatan Tumini, Kabupaten Sigi, Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Poso, Desa Sedua, Kecamatan Pamona Utara. Pengisian media pot untuk penanaman padi di rumah kaca. Ini adalah rearing serangga vektor rumah kaca. Kita rearing serangga yang kita dapatkan di lapangan, kita rearing untuk di rumah kaca. Penanaman padi di rumah kaca untuk diinvestasikan serangga vektor. Ini adalah benih varietas kami yang kami di provinsi, yang kami dapatkan di lapangan, meminta benihnya ke petani, kemudian kita kita semai dan tanam untuk diuji dengan serangga vektor. Mana yang paling disenangi serangga vektor dan mana yang paling sedikit, itu yang kita harapkan ada perbedaan dan bisa dijadikan untuk uji lanjut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan Bapak hadirin sekalian, selanjutnya sesi ini saya akan menyerahkan kepada masing-masing penguji untuk mengajukan pertanyaan, komentar maupun sanggahan. Kesempatan pertama saya persilahkan kepada penguji eksternal kita, Bapak Profesor Dr. Insinyur Max Tulung MS. Silakan Prof. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih pada Direktur Pasca Sarjana, kemudian juga promotor dan co-promotor yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk sebagai penguji eksternal. Kemudian yang kedua, saya sampaikan selamat pada Pak Abdi yang sudah maju di dalam ujian terbuka pada sore hari ini. Tentu saja di lapang itu ada banyak tantangan, mungkin sampai tertunda-tunda karena tantangan di lapang, termasuk keluarga juga tentu saja perlu pengorbanan dan boleh sampai pada
ujian terbuka pada sore hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan pada Romo Ventus. Yang pertama, bagaimana, apakah ada perbedaan atau persamaan antara virus yang ada dari dua jenis virus yang ditemukan, apakah ada perbedaan atau persamaan atau sukar dilakukan di lapangan, atau ketika ada dua-dua apakah dia sinergis atau yang satu, kalau satu muncul yang satu tidak muncul. Itu yang pertama. Silakan. Yang saya hormati, bahwa virus yang kami temukan adalah yang ternyata RTBP saja setelah uji preferensi, tapi pada prinsipnya bahwa virus RTBP nanti setelah dia virus serangga vektor nanti setelah RTSP bahwa baru akan muncul RTBP-nya. Dan dua macam virus ini RTBP muncul apabila dua virus ini ada pada tubuh serangga vektor. Tapi RTSP adalah dapat muncul dengan sendirinya saja tanpa bantuan RTBP. Itu kemudian perbedaan perbedaan daripada kedua virus ini. Pada prinsipnya kedua virus ini hanya bisa ditulangkan dengan serangga vektor, tanpa tanpa dengan gesekan daun, tanpa dengan benih, tanpa dengan hanya menggunakan serangga vektor untuk penyebaran virus tumor ini. Itu Pak Prof yang saya sampaikan. Kalau dilihat dari gejalanya tidak bisa dibedakan apakah ini adalah RT dari gejala Prof, untuk RTSP kerdil dalam, tapi untuk RTBP gejalanya tidak kerdil, hanya menyebabkan warna jingga atau kuning pada tanaman, tapi tidak kerdil. Kalau RTSP menyebabkan tanaman kerdil. Dan parahnya kalau RTBP tidak menyebabkan kerdil tapi bisa merusak buah. Apabila tanaman diserang pada tanaman muda, maka kemungkinan hasilnya tidak bisa panen. Seperti yang kami temukan sekarang, bahwa RTBP itu ada beberapa lokasi dan kabupaten itu gagal panen jadinya daripada ini. Dan yang kita temukan RTBP itu, Prof. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Nur Edi, SP, MP, PhD. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Pertama, selamat kami ucapkan kepada Pak Dinegara sudah berada di titik ini. Tentu saja menyelesaikan riset S3, menulisnya kemudian mempublikasikannya itu bukan satu hal yang mudah, dan Bapak berada di level ini merupakan prestasi tersendiri bagi Bapak dalam pencapaian karir dan keilmuan. Pak Abdi, Bapak menggunakan metode polymerase chain reaction untuk mengidentifikasi virus tumor. Metode ini lokusnya pada pendekatan berbasis DNA untuk melihat kekhasan sebuah makhluk hidup. Tidak ada lagi level yang lebih tinggi di atasnya untuk mengidentifikasi suatu spesies selain mengidentifikasi dengan pendekatan DNA ini, karena disitulah penciri dan sekaligus penanda keberagaman antar atau inter makhluk hidup. Tetapi saya melihat Bapak hanya menggunakan primer virus RTBV dalam mengidentifikasi virus tumor ini. Nah, saya butuh alasan metodologis Bapak dan penjelasan ilmiahnya tentunya. Kenapa Bapak hanya menggunakan primer RTBV ini? Padahal ada juga primer untuk deteksi RTSP misalnya. Silakan Pak Habib. RTBP adalah
virus ini sangat yang sudah lebih luas merusaknya di Indonesia. Jadi lebih luas secara global merusaknya di setiap lokasi pertanian lokasi di Indonesia. Kemudian RTBP ini jika saya katakan tadi bahwa RTBP ini adalah jika dia mengeluarkan gejala tumor berarti di situ sudah ada RTSP-nya, karena RTBP ini adalah bagian dia sebagai RTSP-nya sebagai helper atau pembantu, sedangkan RTBP-nya sebagai yang dominan untuk gejalanya, gitu Pak. Jadi RTSP-nya ini adalah RTBP. Kapan kita temukan gejala RTBP sudah jelas itu sudah ada RTSP di dalamnya. Tapi kalau RTSP akan muncul di lapangan berarti tidak ada RTBP. Jadi dia akan muncul sendirinya. Kenapa kami tidak lakukan hanya RTBP saja? Karena kalau kita temukan RTBP jelas sudah ada RTSP di dalam. Itulah saya katakan bahwa perlu ada uji lanjutan tentang RTSP sendiri. Dan kita perlu ada uji lanjutan tentang RTSP sendiri. Kami harapkan itu untuk kelanjutannya. Jadi bukan saja RTBP-nya tapi RTSP-nya, karena RTBP memang adalah dia perusak terbesar pada tanaman padi untuk jenis untuk itu Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Nur Hasanah SPMP. Silakan. Ya, pada hari ini saya terbuka. Yang terhormat tim ujian pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Abdi, berdasarkan hasil penelitian yang Bapak peroleh, yang saya baca itu bahwa Anda mendapatkan atau memperoleh 4 spesies serangga yang berperan sebagai penyakit tumbuh. Nah, dari keempat ini Pak Abdi, saya melihatnya mereka ini memiliki ciri morfologi yang hampir mirip. Yang bisa saya sampaikan bahwa mereka ini sebenarnya sibling spesies. Dari keempat ini Pak Abdi, apakah mereka bisa melakukan perkawinan dari keempat perang hijau itu? Karena ini kaitannya nanti dengan ledakan dari penyakit virus tumor yang terjadi di lapangan. Terima kasih. Ini untuk identitas serangga vektor ada 4 yang saya temukan adalah Nitropyresin, Nephroticus, Parvus dan ini. Untuk yang saya pernah itu bahwa serangga hanya bisa kawin dengan spesies yang sama, bukan antar ini. Dia bisa kawin dengan jika spesies yang sama tentu menghasilkan spesies yang sesuai dengan hubungan itu. Kemudian bahwa serangga ini dia berada berdasarkan lokasinya yang berbeda, dari adalah di daerah dataran rendah, menengah, dataran tinggi, dan spesies dataran tinggi itu yang saya dapatkan dalam Malayanus. Kemudian saya cocokkan dengan penelitian lain dari beberapa kategori bahwa Malayanus juga ada di daerah-daerah dataran tinggi. Sedang berarti spesies yang ada di sana, ada beberapa spesies yang ada sesuai dengan yang tadi saya katakan bahwa 3 spesies itu berada pada dataran menengah, rendah, menengah sampai tinggi. Kemudian spesies yang pertama yang terakhir adalah berada untuk dataran tinggi. Sedangkan untuk atau perkawinannya saya dia hanya untuk satu spesies, karena satu spesies untuk satu jenis, satu serangga itu. Terima kasih Ibu Dr. Nur Hasanah SPMP. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf FSC. Silakan. Baik, terima kasih
kasih Pak Ketua. Selamat Pak Abdi Promovendus. Pertanyaan saya sederhana saja. Nah, di uji preferensi itu ada 2 varietas yang menarik menurut Pak Abdi. Kira-kira kenapa dia menarik itu, Pak? Apa yang membuat 2 varietas itu disukai? Nah, misalnya kalau kita manusia, misalnya pilih mangga, tentu kita pilih yang manis, itu yang menarik. Kalau itu apa? Kenapa mereka menyenangi 2 varietas itu? Terima kasih, silakan dijawab. Ini yang kami lakukan adalah ada varietas 2 itu sebagai peluncur dan selending yang sangat disegani. Ada beberapa faktor yang ini mungkin bisa saja bahwa kandungan nutrisi yang ada di situ adalah tidak disegani pada serangga vektor itu. Ada beberapa, kemudian bisa saja adalah kerentanan genetik daripada padi itu tidak ada hubungannya dengan kesukaan dan keberadaan terhadap serangga vektor. Apakah adaptasi hamanya? Apakah itu hama itu sudah beradaptasi di tempat itu sehingga dia tidak ada jalan lain, dia harus makan itu atau tidak? Itu saat ada adaptasi. Beberapa kemungkinan adalah tingkat kandungan daripada tingkat kandungan nutrisi daripada tanaman, kemudian kerentanan genetiknya daripada tanaman itu, kemudian faktor agronominya seperti cara budidaya pertaniannya yang digunakan untuk menanam varietas itu, sehingga tingkat pemilihan serangga terhadap varietas itu yang 2 kurang disenangi oleh karena banyak pilihan, maka kurang saja. Ada mungkin dari yang paling disenangi mempunyai kandungan nutrisi yang disenangi oleh serangga-serangga itu, sedangkan yang 2 itu tentu ada interaksi bau ke dia ataukah keberadaan fisik daripada tanamannya sehingga serangga itu tidak mendekati yang itu. Prof. Ramal Yusuf, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Flora Pasaribu MSI. Silakan, Prof. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor pada hari ini, Bapak Prof. Adam Malik, tim penguji yang saya hormati, kepada Bapak Prof. Insinyur Hadi Alam Ansari sebagai co-promotor bersama tim co-promotornya Prof. Yunus, Prof. Sahab, dan Sekretaris Sidang Ujian Prof. Ramal Yusuf dan tim penguji Prof. Max, Prof. Dr. Edi, Dr. Nur Hasanah. Selamat kepada Pak Abdi. Hari ini sudah hadir dalam mengikuti ujian promosi atau ujian terbuka pada hari ini. Setelah saya mengikuti dari sidang ujian pada saat ini dan membaca dari disertasi Anda, Promovendus, bahwa penyakit tumbuh ini adalah merupakan salah satu penyakit yang penting pada tanaman padi. Namun demikian, kejelasan dari berapa besar kehilangan hasil akibat dari penyakit tumbuh ini, khususnya di Sulawesi Tengah. Bolehkah itu disampaikan kepada kami? Tingkat kerusakan tumbuh yang ada di setengah itu tergantung daripada umur tanaman, tergantung daripada jumlah populasi yang di lapangan, tergantung daripada keberadaan patogen yang ada di lapangan. Kemudian tingkat tergantung dari umur tanaman. Jika umur tanaman muda, kemudian ada patogen dan serangga populasinya tinggi, maka di situ adalah bisa untuk
serangannya lebih tinggi. Dan jika umur tanamannya sudah 8 minggu atau 2 bulan, walaupun serangga vektor banyak, walaupun serangga vektor dan ada patogen, tidak begitu berpengaruh terhadap tanaman petani. Tapi karena yang kami lakukan sekarang, ada 3 kabupaten yang gagal panen akibat serangan tumbuh ini. Akibat serangan tumbuh ini yang ada di Sustenang. Jadi gagal panen itu saya tanya petaninya, nah kenapa enggak? Yang lainnya sudah panen baru ditanam. Yang arti tidak mengikuti dengan lainnya, tidak mengikuti lainnya. Kemudian pada saat umur tanaman muda, populasi serangga vektor sangat tinggi di lapangan. Hanya jadi cuma satu sasaran dari serangga vektor itu, bahwa petani yang terlambat menanam, disitulah sasarannya dari serangga vektor ini untuk datang mengenai, sehingga bisa dari penelitian saya bahwa gagal panen tingkat serangan mulai dari 20 sampai 90% yang gagal panen begitu. Persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yunus MP. Silakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Yang saya hormati pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Adam Malik selaku pimpinan sidang. Yang saya hormati segenap tim penguji baik internal maupun eksternal. Saya masih belum paham ya. Tadi ditanyakan berapa persen kerugian. Pak Abdi menjawabnya luas serangan dan seterusnya. Bahkan itu insidensi itu 70 sampai 100%. Kemudian dikatakan lagi ada 2 kabupaten yang gagal panen, seperti yang tadi yang saya dengar ya. Pertanyaan saya, kalau dikatakan gagal panen itu kan berapa luas yang gagal panen? Sepertinya kabupaten yang Bapak katakan gagal panen itu kan masih produksi. Mungkin gagal panen yang diamati saja atau hanya beberapa hektar atau keseluruhan satu kabupaten, itu belum jelas. Mohon diklarifikasi yang ini insidensi 70 sampai 100% itu seperti apa? Apa memang 100% seluruh yang diamati itu terjadi? Ya. Silakan Pak. Yang saya amati Pak Prof adalah dari 5 kabupaten itu adalah tingkat serangan 20 sampai 90% dan gagal panen. Yang gagal panen itulah hamparan Prof. Dan ini karena hamparannya luas, seperti di Toli-Toli, mulai dari pinggir jalan sampai pinggir laut. Di Parigi mulai dari pinggir jalan sampai pinggir laut. Begitu, jadi hamparan yang kami angkat bahwa di situ yang gagal panen. Jadi cuma saya tidak pernah itu berapa nilai rupiahnya. Jalannya pada saat kami ambil sampel, ternyata hamparan itu gagal panen. Hamparan kami di situ kami ambil sampel pada saat itu. Dia ada foto-foto dari yang katakan tadi itu, kelihatan bahwa di situ adalah di atas serangan yang hamparan itu kelihatan begitu. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Sahabuddin MSc. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdi, selamat sudah sampai di sini ya. Sudah sedikit lagi jadi dokter. Mudah-mudahan ya, sebentar ya dokter. Saya kan kita ini sudah lama berinteraksi, sudah berbulan-bulan mungkin ya. Jadi tidak perlu banyak. Saya satu hal saja tentang orang gitu ya. Saya tertarik dengan orang. Di Sulawesi yang paling banyak penelitian orang ini di Sulawesi Selatan, di wilayah Sulawesi Selatan ya. Yaitu almarhum Prof. Nasruddin ya. Hasanuddin. Siapa?
di Hasanuddin. Tahun 2017 dia publikasi. Di sana itu dia cuma menemukan 2 jenis tumor, 2 jenis worm, yaitu varietas Nephrotitis Pirescens dan Gigropictus, ya. Cuma 2 yang dia temukan di Sulawesi Selatan, daerah yang sangat sering diserang oleh baik yang endemik maupun tidak. Bapak bukan berapa spesies? 4. Berarti lebih hebat mana Bapak dari mereka itu? Lebih hebat mana Bapak dibanding mereka itu? Tidak begini, Prof. Iya, bagaimana? Di Sulawesi Selatan ditemukan berarti itu spesies yang ada. Kalau di Sulawesi Tengah berarti beragam spesies yang ada. Dari keberangan itu tidak bisa saya bandingkan bahwa Sulawesi Tengah lebih, nanti perlu penelitian lanjutan bahwa apakah ada untuk spesies lainnya yang dapat sesuai dengan Sulawesi Selatan. Nah, sebetulnya sudah sama ya, Bapak. Apa yang mereka temukan, Bapak temukan juga kan? Iya enggak? Tapi ada 2 lagi spesies yang Bapak temukan yang mereka tidak temukan kan? Itu yang saya maksud. Pada sesungguhnya kebaruannya Bapak itu lebih bagus, lebih tinggi dibanding mereka. 2 spesies itu yang tidak mereka laporkan adalah Bapak bilang tadi, Gigropictus malayanus dan Parvus. Mereka itu mengambil sampel di musim hujan dan musim kering, 8 bulan, Pak. Bapak mengambil sampel kapan? Berapa kali? Satu musim tanam. Berapa kali Bapak ambil? Berapa kali ke lapangan ambil sampel misalnya di Parigi? Satu kali saja ya. Itu yang saya maksud luar biasanya Bapak ini. Cuma 1 kali ke lapangan sudah mendapatkan 4 spesies secara morfologi ya. Itu yang saya maksud. Makanya muncul pertanyaan Ibu Nur Hasanah tadi, ya. Ada dugaan mungkin ada sibling species atau mungkin cryptic species. Nanti Bapak belajar itu. Di mana spesies yang Anda Bapak kira itu Parvus atau Malayanus mungkin saja masuk antara kedua itu. Olehnya itu, untuk menghindari atau untuk lebih meyakinkan hal itu bahwa memang 4 atau mungkin saja lebih, maka Bapak menyarankan apa kira-kira? Ada saran Bapak? Jadi bukan 1 kali musim tanam saja, tapi perlu ada musim tanam berikutnya. Betul. Jadi paling tidak untuk membuktikan minimal 5 musim tanam. Iya betul. Jadi pertama sampling berulang, bukan sekali ya. Saya sepakat itu. Jadi yang kedua apa lagi Pak? Kaitan dengan identifikasi, teknik identifikasi. Ini tadi perlu identifikasi, ini kan secara morfologi saja, tapi dengan karakter dia fisiknya perlu ada lagi modifikasi secara molekuler dengan DNA, dengan terhadap serangga vektornya ini. Dan harus dilihat DNA-nya, apakah sama dengan musim tanam 1, musim tanam 2, musim tanam 3. Bukan apakah sama antara musim 1, 2, dan 3, tapi apakah sama antara spesies 1 dengan spesies. Iya, ya. Jadi 2 sampling berulang itu bisa jadi sarang lanjut. Yang kedua, teknik identifikasi ditingkatkan karena seperti Pak Edi bilang tadi, identifikasi dengan teknik molekuler DNA itu sudah level yang paling akurat. Jadi itu yang perlu disarang, ya. Saya kira itu tentang orang hijau itu. Kemudian selain itu, faktor lain yang bisa menyebabkan Bapak menemukan spesies itu adalah faktor selain waktu, teknik budaya. Ya. Apakah Bapak identifikasi atau bertanya-tanya tentang aplikasi insektisida di sana, di 5 kabupaten itu? Aplikasi insektisida oleh petani dalam pengendalian hama? Di situ intensif sekali untuk di mana? Di semuanya kabupaten? Hampir semua. Kira-kira berpengaruh dari terhadap pada saat kami mengambil sampel di situ juga dia menyemprot. Iya. Kira-kira ada pengaruhnya itu terhadap jenis dan tingkat serangan? Sebenarnya andai kan sebelum terjadi serangan bisa untuk pengendalian di awal dan itu ini aplikasi beberapa
pestisida atau insektisida dengan sistemik itu dengan menggunakan karbofuran. Dan kenapa kita menggunakan furan? Bisa saja walaupun ada serangga, walaupun ada ini, tapi paling tidak sudah ada penangkal awal dari awalnya untuk bisa dikendalikan itu. Iya, jadi penelitian tadi Pak Nasution itu, Pak Jonas, itu ada perbedaan antara lokasi-lokasi yang intensitas tinggi dengan yang rendah terhadap populasi dan jenis yang ditemukan. Jadi bisa saja itu juga berpengaruh. Jadi itu juga perlu disarankan, ditindaklanjuti. Jadi diamati juga lokasi-lokasi itu pada mana yang tinggi atau yang tidak tinggi intensitas aplikasi insektisidanya, nanti dikaitkan dengan warna dan serangan tumornya, itu bisa berpengaruh ya. Jadi faktor-faktor seperti itu seharusnya dipertimbangkan semua ketika kita mengambil data dan mengambil kesimpulan ya, dan menjadi saran. Walaupun tentunya kita maklumi Pak Abdi punya keterbatasan untuk mengcover semua aspek itu ya, tapi secara ilmiah kita harus pertimbangkan hal-hal seperti itu ya. Terima kasih Bapak Profesor Sahabudin. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari, MSc, Ibu Asian Engineer. Silakan Prof. Terima kasih pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Adam Malik. Saya hanya satu pertanyaan saja Pak pimpinan sidang, karena waktu berjalan terus. Ya, tadi beragam pertanyaan dari tim penguji. Saya tertarik pada satu hal dan masih perlu klarifikasi dari ada 2 atau 3 tadi penanya yang berkaitan dengan resistensi. Nah, di dalam kesimpulannya ada 2 yang ditemukan ya, bahwa itu potensi resisten. Tapi kalau mengacu pada teorinya Painter yang juga Promopedus menulis di sini, soalnya ini perlu dielaborasi lagi untuk memaknai sebenarnya teori Painter yang tentang resistensi 3 hal itu. Ingat ya, yang pertama non-preference, yang kedua antibiosis, dan yang ketiga toleransi. Pertanyaan saya, dari riset preferensi yang Promopedus lakukan, adakah yang non-preference? Itulah perlu saya katakan tadi bahwa perlu ada uji lanjutan. Uji lanjutannya ini kita harapkan bahwa kedua varietas ini yang kurang dipilih, apakah dia masuk non-preferensi atau tidak, nanti uji lanjutannya nanti berkantor bisa ketahui Prof. Nanti uji lanjutannya, karena ini bahwa Sriehuni ini berpotensi, saya katakan tadi berpotensi untuk jadikan varietas tahan. Kenapa tidak? Karena kurang peminat dari sekian banyak serangga dilepas, untuk ternyata dia paling kurang dihinggapi, kurang dipilih daripada varietas yang lainnya. Nah, maka dari kesimpulan ini saya katakan perlu uji lanjutan untuk apakah non-preferensinya, antibiotika atau tolerannya. Iya, betul. Jadi kata kuncinya berpotensi ya, berpotensi sebagai resisten dibanding yang lainnya. Karena kan kalau melihat menguji resistensi kan harus ada bandingan. Kalau tidak ada bandingan, nah di sini risetnya hanya kontrol, tidak kontrol positif ya, tidak ada kontrol yang resisten. Gitu. Ya, jadi kata kunci tadi itu betul bahwa berpotensi itu. Bapak Alam Ansari, saya kira kita sudah di penghujung ini. Saya juga sudah lihat ini tadi, saya sebut singkat saja barangkali Saudara Promopedus. Yang pertama, apakah kalau semakin banyak jenis serangga vektor itu
serangannya juga semakin tinggi misalnya. Tingkat kerusakan yang diakibatkan itu semakin besar. Kalau misalnya misalnya di Makassar, di Sulawesi Selatan ada 2 ya spesies. Kalau misalnya kita 4, kira-kira apa yang implikasi daripada itu? Profesor, silakan. Untuk tingkat serangannya tergantung dari patogen yang ada di lapangan. Saya katakan walaupun banyak jenisnya, jenis daripada serang vektor tadi itu, jika patogen tidak ada di lapangan itu mah tidak masalah. Jika tidak ada patogen, tapi walaupun satu spesies, jika ada patogennya, bahwa itu berpotensi untuk meluas, serangannya. Jadi asumsinya ada patogen. Kemudian beda enggak kalau misalnya jenis seranganya 2 atau 4 itu maksudnya? Kalau serang tergantung lagi dari, artinya makin banyak populasinya, tergantung dari populasinya, Bro. Baik, terima kasih. Jadi Saudara Profetus, Bapak Ibu tim penguji, saya kira kita sudah di penghujung waktu ini. Baiklah, saya melihat bahwa hampir semua nilai sudah direkap ini ya, Bu. Iya. Jadi saya kira sidang tidak perlu kita skorsing. Saya langsung bacakan saja hasil rekapitulasi nanti setelah ini sama tim. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, saya akan membacakan hasil atau prestasi yang dicapai oleh kandidat selama masa studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,96. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberi nilai A-, sehingga kumulatif IP menjadi 3,83. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai doktor abdi negara dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Untuk itu, kalau Saudara Promoventus setuju, saya mengundang untuk menandatangani berita acara ujian terbuka. Setuju, Bro. Oh ya, silakan. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Abdi Negara menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu tanaman. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Ya, terima kasih. Silakan kita bisa duduk. Baiklah, Bapak Dr. Abdi Negara. Jadi beliau ini sudah bisa dipanggil Pak Doktor ataupun menuliskan namanya dengan gelar doktor. Sebelum kita akhiri sidang ujian promosi terbuka ini, saya mempersilahkan kepada Bapak Dr. Abdi Negara untuk memberikan ucapan terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk sekalian
Bapak Ibu sekalian, rasanya sulit untuk mengungkapkan perasaan saya saat ini dengan kata-kata, bahkan melukiskannya dengan gambar sekalipun, kecuali hanya dengan mengucapkan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam juga senantiasa kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian saya hormati, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya ingin berbagi rasa syukur dan terima kasih setelah menyelesaikan sidang promosi doktor dalam ilmu-ilmu pertanian pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Ungkap rasa terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, mendukung, memotivasi, dan mendoakan saya, sehingga pada akhirnya saya mencapai titik akhir dan berhasil menyelesaikan jenjang akademik setinggi studi S3. Ucapan syukur dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad STMP, IPU, Asal Engineer, atas kesempatan untuk studi dan seluruh fasilitas yang kami gunakan selama pelayanan ini diberikan selama saya mengikuti pendidikan pada Universitas Tadulako. Direktur Sarjana Universitas Tadulako, Bapak Profesor Adam Malik, MSc IPU, Asal Engineering. Wakil Sarjana Universitas Tadulako, Bapak Dr. Insinyur Samsudin M. Sulaiman, MSI. Wadiru Pasca Sarjana Bapak Profesor Dr. Anjar Rasmani MB. Teristimewa tim promotor saya, kepada terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari, MSI IPU Asal Engineering, sebagai ketua tim promotor yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama disertasi ini. Bapak Profesor Dr. Sahabuddin MSc dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yunus MP sebagai tim promotor yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, sekaligus banyak sekali memberikan pertanyaan setiap kali bertemu dengan kapan selesainya. Jadi kapan selesai? Itu yang saya sangat, dan kemudian semangat sedikit sehingga membuat saya termotivasi juga untuk menyelesaikan studi ini. Saya sangat merasa beruntung mendapat tim promotor yang begitu kompak dalam membimbing, karena setiap bab kami dipanggil untuk dibahas, dan per bab kami dipanggil bertiga promotor kami ini ngumpul setiap bab dikumpul lagi tiga promotor untuk membimbing kami. Begitu dalam konsultasi selanjutnya bersama bertemu berempat untuk menyampaikan persepsi, membantu dan membimbing dan mengarahkan saya dengan sabar, serta Bapak sabar sekali terhadap saya. Betul-betul saya minta terima kasih untuk membimbing dalam hal ini. Dalam penyusunan disertasi mendapat balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim oponen Profesor Dr. Prof. Pasaru, terima kasih Bu. MSI sebagai pemersatu, Bapak Nur Edi SPMP PhD. Bapak masih muda, hampir seumuran anak saya, tapi ilmunya Bapak saya sering keruhannya Bapak konsultasi. Tidak ada masalah antara ayah dan anak bertanya, karena Bapak punya ilmu juga tersendiri. Kemudian Bapak Ibu Nur Hasanah STMP, ini Dr. Nur Hasanah ini teman kuliah saya di S2 ya, bagaimana Prof? Tapi beliau lalu sekali untuk tinggalkan saya. Ini teman saya di sini sudah profesor juga, ini Prof. Asman ini sama saja dengan Prof. Satu angkatan juga. Istrinya juga Prof. Ini dokter ini satu angkatan semua saya di Gajah Mada. Sudah ada jadi Prof. Sudah jadi dokter. Saya terlambat. Saya terlambat itu satu angkatan semua saya dari selesai yang telah memberikan saran bagi kesempatan disertasi ini. Semoga keikhlasan dan penelaah yang telah berkenan membimbing berdiskusi menjadi amal soleh yang amal. Kemudian spesial untuk Profesor Dr. Maksturun MS. Terima
kasih Pak, Bapak datang dari Manado jauh sekali, udah harus transit di Makassar Bapak dari sini. Kemudian Bapak saya sering lihat di FB, tapi nanti kami saya lihat langsung dengan Bapak setelah saya dokter di Bandara. Dan kami semua berkomunikasi, tapi ternyata semua kegiatannya Bapak saya sering biasa lihat di FB, di kegiatan itu. Kemudian ucapan terima kasih kepada hadirin yang menyempatkan waktunya untuk memberi bersama ini untuk menerima kebahagiaan keberkahan. Kolega saya ada beberapa peneliti BRIN, ini di belakang peneliti BRIN banyak Prof. Ini dulu saya pelit pangkat tania, tapi sekarang pindah ke BRIN. Tanggal 2 Januari harus absen di Cibinong. Begini Prof. Ini peneliti BRIN yang ada. Kemudian sahabat dan ada satu tidak datang Pak Sumardin, beliau yang saya anggap ahli tunro, pegawai di ini, tapi beliau sudah di jalan saja kami lewat, kapan hari ini tunro singgah Pak? Iya. Itu. Jadi kami itu minta terima kasih. Semoga begitu juga sembah sujud saya kepada ibunda saya tercinta Adi Rahma almarhumah dan ayah saya Andi Muhammad Yahya Nur Al-Fatih buat kedua orang tua saya. Secara khusus saya sembahkan ucapan terima kasih kepada istri tercinta Insinyur Asni Ardianha. Ini mulai dari pengambilan sampel di lapangan, di lab, di apa, semua ditemani saya Prof. Karena cuma berdua di rumah, jadi dia ikut terus. Sampai di lapangan ikut terus, sampai kali ini dua minggu kali ini selesai tengah hanya untuk mengambil sampel. Kemudian secara khusus juga untuk anak-anak saya, Panji Abdi Negara SE dan istrinya yang mereka yang ada di New York, tapi mungkin live tadi itu dilihat ini. Kemudian anak saya Pramugari Citra Abdi Negara dan suaminya pilot penerbangan Ryan Rahmat, dan sering kemarin waktu Prof kesini saya telepon apakah penumpang Prof saya belum buka. Saya harapnya menantu saya penumpang bukan itu. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan semesta alam. Terima kasih sekali kepada semua yang telah berperan dalam menjalani studi saya. Semoga kita semua diberikan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai informasi tadi Prof Sahab sampaikan ahli tunro Profesor Dr. Insinyur Andi Hasan BMC itu kemanatan saya kan anaknya kakak saya tapi dan ibu. Itu kemanatan saya dan ibu. Jadi beliau memang mulai dari itu diambil dengan tunro sampai di Filipina, di Irik, tunro terus di banyak juga sampai saya. Itu saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada dokter kita yang baru. Jadi saya komentari tadi kalau pendidikan ini Pak Abdi bisa saling mendahului, yang tidak bisa bersekota tidak bisa saya. Jadi baiklah, terima kasih. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.